makan sate, bakso, seblak, dimanja-manja, disayang-sayang, dipuji-puji, tapi investasinya dia lari ke Malaysia. Nah, inilah yang terjadi selama ini, guys. One, two, three, come on! Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar digital dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Namun, beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat justru malah lebih memilih berinvestasi lebih besar di negara-negara tangga seperti Vietnam dan Malaysia. Lalu mengapa banyak investor yang lebih memilih negara tangga dibandingkan Indonesia yang seharusnya menjadi daya tarik utama di kawasan tersebut? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam raksasa teknologi global lebih kepincut daya pikat negara tetangga daripada RI. Kita lihat di slide yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara memang telah menjadi medan pertarungan industri teknologi bagi perusahaan teknologi raksasa dari negara barat dan juga timur, di mana raksasa teknologi Amerika Serikat pun menjajaki investasi di beberapa negara Asia Tenggara, di mana beberapa negara di kawasan tersebut ini mungkin mendapatkan investasi tersebut hingga mencapai belasan miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Policy Brief Asian Digital Community 2040 oleh Economic Research Institute for Asian and East Asia 2023 menyebutkan, sekitar 80% dari 440 juta pengguna internet di Asia Tenggara telah melakukan setidaknya satu pembelian online dengan penetrasi internet sekitar 75%. Nah, hampir 70% pengguna internet di beberapa IMS telah melakukan setidaknya satu pembelian daring. Nah, ketika persaingan antara Amerika Serikat dan China mengenai teknologi mutakhir dan pembatasan perdagangan semakin memanas, maka perusahaan-perusahaan teknologi besar bahkan yang bergerak di sektor-sektor penting seperti semikonduktor dan juga kendaraan listrik berupaya memperkuat rantai pasokan dan kemampuan produksi mereka di Asia Tenggara. Nah, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam ini menjadi sasaran ekspansi investasi yang cukup populer bagi perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat. Sayangnya, Indonesia hanya mendapatkan bagian yang cukup kecil dari investasi beberapa perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat tersebut. Terkhusus Thailand dan Vietnam, kedua negara ini belakangan dikabarkan juga secara agresif merayu perusahaan semikonduktor untuk melakukan ekspansi, menawarkan insentif pajak dan daya tarik lainnya. Sedangkan Malaysia ini sudah menjadi eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia dan juga mengemas sekitar 23% dari seluruh chip Amerika Serikat. Malaysia kini fokus juga di industri pada pengemasan chip yang lebih kecil dan juga lebih mampu meningkatkan daya komputasi. Dari nilai investasinya, beberapa perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Alphabet, Google, kemudian Apple, Amazon, Microsoft, kemudian Nvidia, SpaceX, dan Tesla pun ini cenderung beragam di Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, juga Vietnam. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Sejak awal 2024, sejumlah raksasa teknologi dunia menyatakan minat berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini ingin bangun mulai dari infrastruktur Artificial Intelligence atau AI hingga pusat data atau data center. Namun, lagi-lagi sayangnya jumlah investasi di Indonesia bisa dikatakan cukup kecil. Contohnya saja Nvidia yang nilai investasinya ini hanya sekitar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Nah, perusahaan teknologi semikonduktor Nvidia ini bekerja sama dengan Indosat Ooredoo Hutchison yang berkomitmen untuk membangun pusat AI yaitu Indonesia AI Nation di Solo Technopark. Kemudian Microsoft, nah ini investasinya hanya sekitar 1,7 miliar dolar atau sekitar 27,6 triliun rupiah. Sedangkan di Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam, nilai investasi para raksasa teknologi tersebut bahkan bisa mencapai belasan dolar Amerika Serikat atau hingga ratusan triliun rupiah. Sementara itu Apple, nah Apple ini meskipun sejauh ini telah membuka 3 Apple Developer Academy di Indonesia yaitu di Tangerang Selatan, Batam, dan juga Surabaya, tapi total investasi perusahaan di Indonesia hanya mencapai 1,6 triliun rupiah. Angka ini terasa kecil ya jika dibandingkan dengan investasi yang mereka berikan kepada Vietnam yang mencapai sekitar 255 triliun rupiah. Nah, setelah berinvestasi lewat Apple Developer Academy, diketahui Apple telah menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 16 triliun rupiah
untuk membangun pabrik AirTag di Batam meskipun saat ini memang masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah. Nah, sedangkan Microsoft tadi menyatakan bahwa mereka minatnya untuk membangun infrastruktur penyimpanan cloud dan juga AI, pelatihan keterampilan AI dan juga dukungan komunitas developer dengan total investasi bahkan mencapai 1,7 miliar dolar atau sekitar 26,9 triliun. Kemudian ada juga Goto yang menandatangani proyek kerjasama dengan anak perusahaan raksasa Tencent Cloud dan juga Alibaba Cloud untuk membangun infrastruktur pusat data internet, kemudian data center hingga pengembangan talenta digital di Indonesia senilai 500 juta dolar atau sekitar 7,8 triliun rupiah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih alasan raksasa teknologi global lebih terpikat untuk berinvestasi di negara tetangga? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang pertama dari segi biaya tenaga kerja. Nah, di Vietnam ini menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yang menjadi daya tarik tentunya bagi perusahaan teknologi yang ingin menekan biaya produksi. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah kemudahan regulasi dan juga perizinan. Proses birokrasi di Vietnam dan juga Malaysia ini dianggap lebih sederhana dan transparan dengan kebijakan yang mendukung investasi asing langsung atau FDI. Tentunya hal ini memudahkan perusahaan teknologi untuk beroperasi dan juga berkembang. Berikutnya dari segi infrastruktur dan juga ekosistem teknologi, Vietnam dan Malaysia ini telah mengembangkan infrastruktur yang mendukung industri teknologi termasuk fasilitas manufaktur dan jaringan pemasok yang kuat. Selain itu, kedua negara ini memiliki ekosistem teknologi yang tentunya sangat berkembang pesat dan menjadi daya pikat bagi perusahaan asing. Ya pemirsa, meskipun memang berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun tentunya Indonesia perlu lebih agresif lagi dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi perusahaan teknologi raksasa mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan infrastruktur hingga menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat bersaing dengan negara-negara tangga untuk memikat perusahaan raksasa teknologi dunia. Dan lagi-lagi isu yang sudah lama beredar ya guys ya, bahwa sesungguhnya dimanja-manja, dipuja-puja ya, juga diberikan servis yang baik. Makan sate, bakso, seblak, dimanja-manja, disayang-sayang, dipuji-puji, tapi investasinya dia lari ke Malaysia. Nah, inilah yang terjadi selama ini guys. Satu hal yang tentu membuat banyak pihak heran mengapa ini terjadi. Tentunya kita tidak berhak marah terhadap negara lain. Negara Vietnam, negara Malaysia, kita tidak berhak marah guys. Karena mereka menawarkan sesuatu hal yang lebih disukai oleh para investor asing. Itu kuncinya. Nah, di sini kita wajiblah di Indonesia, menurut saya pribadi, kita harus introspeksi diri agar supaya para investor itu ya sedikit melirik lah ya guys ya. Mereka invest ke negara di Asia Tenggara ini, ya paling tidak kita dapat kecipratan sekitar 40% sudah jadilah ya guys ya. Namun kenyataannya kan sangat berbeda, jauh sekali bagai bumi dan langit. Contoh Apple ini guys ya. Apple itu investasinya ke Malaysia dan juga terutama Vietnam itu ratusan triliun rupiah. Tapi bila sampai di Indonesia jumlahnya hanya triliun, bahkan tidak sampai 20 triliun rupiah. Nah, ini sangat-sangat membuat semua orang kecewa. Kecewa ya, pasti kecewa lah guys. Kenapa tidak kecewa? Tapi disitulah kita harus bangkit, harus menunjukkan kepada semua orang bahwa Indonesia bisa melakukannya. Malaysia bisa. Kenapa Indonesia tidak bisa? Tentu ada sesuatu hal yang wajib untuk diperbaiki yang selama ini mungkin membuat banyak investor asing tetap meragukan Indonesia untuk mereka masuk ke negara ini. Contohnya mungkin birokrasi. Yang kedua mungkin contohnya adalah SDM. Yang ketiga adalah masalah biaya-biaya lainnya guys ya. Nah, ini tentu harus menjadi perbaikan menurut saya ya guys ya. Ya, ini pandangan saya. Untuk investor asing, ya kita ini bicara bisnis guys. Ya, mereka itu para investor hanya memikirkan keuntungan. Mereka tidak memikirkan hal-hal lainnya. Intinya sama-sama untung.
ya, bila mereka disusahkan dengan hal-hal yang ada di dalam negara tersebut, contohnya birokrasi yang menyulitkan mereka soal perizinan, pajak, dan lain-lain, dan negara lainnya dapat memberikan atau menawarkan sesuatu hal yang lebih baik daripada itu, mengapa mereka harus bertahan di negara yang lama? Tentunya mereka harus berpindah. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh Malaysia. Apalagi di Malaysia itu juga perdagangan bebas, bebas pajak, ya. SDM kualitasnya yang sudah sangat tinggi, ya. Dan juga apalagi memudahkan semua orang, terutama bagi para investor besar, ya, Microsoft, Nvidia, dan lain-lain, Apple, dan selain sebagainya. Ini udah mendudukan atau menginjakan kakinya ke Malaysia. Itu salah satu bukti nyata bahwa negara tetangga kita bisa. Dan sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bisa mengimbangi tren, ya. Karena kita tahu semakin lama ini perubahan yang terjadi secara global, inilah yang membuat kita kesulitan apabila kita tidak mengimbangi hal tersebut. Malaysia bisa, Vietnam bisa, dan kini Thailand mulai agresif untuk juga tidak mau kalah dengan hal-hal semacam ini, guys. Karena memang terbukti kejayaan Malaysia dan juga Vietnam ini wajib ditiru oleh negara-negara yang ada di ASEAN agar tidak ketinggalan, ya, dari mereka semua. Semua sudah disiapkan di Vietnam, SDM-nya, ya, infrastrukturnya, apalagi semuanya, termasuk mau ke negara mana akan mereka jual hasil dari produksi mereka, itu sudah disiapkan oleh Vietnam. Dan hal yang tidak jauh berbeda juga sudah dilakukan oleh Malaysia. Nah, kita apa, guys? Tentu harus ada satu inovasi besar yang wajib kita lakukan yang lebih memperkuat kepercayaan mereka untuk masuk ke negara kita. Ya, tidak usah marah apabila satu hal besar terjadi kepada negara tetangga kita, kepada Malaysia dan juga Vietnam, dan sebentar lagi Thailand. Tidak usah heran. Baiknya kita lebih bekerja keras untuk meningkatkan apa nilai tambah kita agar semua orang dapat lebih percaya kepada kita. Belajarlah kepada negara Malaysia, Vietnam untuk hal ini, guys. Saya pastikan apabila kita lebih adaptif dalam melihat dan melakukan hal yang seperti ini, tentu kita tidak akan jauh kalah di bidang investasi asing masuk ke negara Indonesia. Menurut saya seperti itu. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.